Bidang hubungan antar lembaga pertama kali mungkin ya di DPW PPD Jawa Barat melaksanakan kegiatan. Tiada lain tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPW Prof. Budiman bahwa bidang hubungan antar lembaga ini bidang yang sangat strategis, di mana kita tahu organisasi tidak bisa berdiri sendiri untuk kemajuannya. Nah, oleh karena hal tersebut, kami dari bidang hubungan antar lembaga mengawali kegiatan webinar ini di DPW PRI Jawa Barat. Dan juga ada beberapa hal yang tentunya kenapa kami melakukan webinar ini, tiada lain agar kita PPNI lebih baik lagi ke depan, ya, betul-betul sesuai dengan tagline, bisa lebih dekat, dirasakan, dan bermanfaat. Dan tentunya tagline itu bisa terwujud apabila organisasinya bisa tugas fungsi dari semua bidang bisa berjalan dengan baik. Baik itu dari mulai tingkat pusat, provinsi, DPD, ya, dan juga termasuk DPK. Nah, tentunya kami di sini ya bidang hal kita melakukan webinar ini agar semua jajaran, semua pengurus baik dari DPD sampai DPK kita sama-sama ya bekerja untuk kemajuan organisasi. Pada saat ini alhamdulillah saya lihat ini banyak sekali yang hadir ya, terutama dari para ketua DPD dan KSB, PPNI Kabupaten Kota, juga para Wakabidhal beserta anggota ya di DPD-nya dan juga teman-teman di DPK ya, Bidhal di DPK. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih ini kepada bidang hubungan antar lembaga, hubungan kerjasama antara di seluruh ikatan himpunan se-Jawa Barat. Nah, pada saat ini ya kita sebetulnya kita nanti sharing saja ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui lah ya apa yang terkait dengan hubungan antar lembaga ini. Dan tentunya kita nanti perbanyak di diskusi sebetulnya ya, sehingga apa yang tadi disampaikan ya di tujuan kita ini ya itu bisa terlaksana dengan baik. Pada saat ini saya sendiri selaku Wakabidhal ya ini akan menyampaikan terkait dengan kebijakan penguatan kemitraan organisasi profesi terutama organisasi PPNI. Sebelumnya mungkin saya mengenalkan dulu ya. Ini untuk pengurus hubungan antar lembaga, mungkin masih ada yang menjadi atau baru menjadi pengurus ya baik di DPD atau DPK terutama di bidang hal. Nah, ini pengurus DPW PPNI Jawa Barat bidang hubungan antar lembaga. Saya sendiri selaku Wakabid ya, dan Hamdani tadi sudah disampaikan oleh moderator ya CV-nya, dan terus terang saja sekarang saya memang bertugas di pemerintahan ya. Jadi tidak apa ya. Jadi kita dimanapun yang namanya perawat ya itu memang kita sudah mampu dididik ya untuk segala mampu gitu kan. Baik dari bagaimana komunikasi di masyarakat, bagaimana pendekatan dengan masyarakat, bagaimana memimpin dan sebagainya lah. Jadi perawat itu memang bisa di mana saja gitu. Ini untuk ketua divisi tadi Pak Irawan Danismaya ya. Beliau yang tadi selaku ketua pelaksana, beliau juga mantan ketua DPD PPNI Kota Sukabumi dan kebetulan sekarang beliau menjadi dekan di Fakultas Muhammadiyah Sukabumi. Selanjutnya juga ini anggota ada Kang Aditya Tirani ya, beliau juga dulu mantan ketua DPD PPNI Kabupaten Bandung Barat. Yang alhamdulillah beliau sekarang ya lagi berduka ya karena Bandung Barat terkena musibah. Tadi alhamdulillah ya dari semua pengurus se-Jawa Barat kita mendoakan agar para korban ya segera pulih kembali ya.
Selanjutnya ini Kang Dianto yang barusan jadi MC ya. Beliau juga sekarang masih menjadi ketua DPD PPNI Kota Cimahi dan beliau tugasnya di eh, Rumah Sakit Cibabat ya. Ya, tadi maaf Kang Adit juga sama ya di Rumah Sakit Cikalong ya, maaf Cikalong. Yang selanjutnya ini Kang Hendra Kurnia, beliau juga sama ya. Beliau sudah sangat lama menjadi pengurus PPNI baik di tingkat DPD dan juga sekarang di DPW ya. Beliau sekarang Kabid Keperawatan di Rumah Sakit Pagar Alam, Pagelaran di Kabupaten Cianjur. Dan yang terakhir ini Kang Krisna Wisnu Sakti ya. Beliau aktif ya di PPNI dan beliau kesehariannya dosen di Universitas Unjani Kota Cimahi. Ya, itu sebagai kenalan dan tentunya kami juga perlu ini mengingatkan ya, karena di sini hadir semua pengurus ya di hubungan antar lembaga. Jadi kita punya tupoksi ya, ya selain tupoksi umum dan juga yang paling penting ini yang poin keempat ya, di mana kita bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau program kerja di bidang hubungan antar lembaga, terutama yang menyangkut tugas dan kegiatan yang meliputi pertama, mengidentifikasi dan merencanakan kerjasama dengan pihak-pihak, baik itu organisasi, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah yang berpotensi bekerjasama saling menguntungkan dengan PPNI. Nah ini tupoksi bidang hal ya. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri dalam rangka pemberdayaan perawat Indonesia dan PPNI. Dan yang ketiga ya ini membangun jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di tingkat provinsi dan daerah. Ini untuk hubungan tupoksi bidang hubungan antar lembaga DPW PPNI Jawa Barat. Selanjutnya juga ini mungkin merupakan program pokok ya kerja bidang hubungan antar lembaga PPNI ini berdasarkan hasil Muswil 10 ya Bali, di mana program kerja bidang hubungan antar lembaga ini yang pertama itu penguatan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah. Nah, tentunya kita semua ini dari pengurus bidang hal ya, baik itu di DPD ya sampai DPK dan juga ikatan himpunan, tentunya kita selalu ya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya, baik itu dengan kelembagaan pemerintah ataupun non pemerintah. Selanjutnya juga ini yang kedua, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah. Nah ini tentunya kita PPNI harus selalu berkoordinasi ya dengan pemerintah ataupun non pemerintah, sehingga peran fungsi organisasi dan juga ke PPNI sendiri itu bisa lebih dikenal dan juga bisa lebih bermanfaat untuk semua. Nah ini sehingga program-program PPN ini bisa diketahui oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah dan juga sebaliknya. Jadi program-program pemerintah pun tentunya kita akan berperan serta aktif ya dalam kegiatan melalui koordinasi yang rutin. Yang selanjutnya program kerja yang lain peningkatan komunikasi dan informasi program organisasi dengan pemerintah baik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah ini yang kita lakukan ya program kerja di bidang hal DPP Jawa Barat. Tentunya kita selalu meningkatkan komunikasi dan informasi. Saya berharap seluruh jajaran ya di Jawa Barat terutama di bidang hal melalui bidang hal untuk para ketua DPD harus selalu berkomunikasi dan menginformasikan program ini dengan pemerintah dalam segala hal ya tentang situasi kondisi ya. Nah itu harus selalu.
kita harus lebih dekat dengan para pimpinan, ya, baik itu di kelembagaan ataupun di daerah, dengan bupati, dengan kepala dinas dan lain sebagainya, agar program-program kita, kondisi kita ya itu bisa mereka pun mengetahui. Sehingga tidak hanya PPNI saja anggotanya yang tahu, tapi yang lain pun termasuk masyarakat kita harus lebih dikenal, ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan branding image PPNI. Ini salah satu program pokoknya. Di mana branding image PPNI ini ya kita untuk merubah citra, ya. Banyak sekali yang harus kita branding, ya. Banyak sekali. Masih ada yang mengatakan bahwa perawat adalah pembantu dokter, ya. Perawat itu ya kerjanya begini begitu dan banyak lain sebagainya, ya. Dan juga untuk pengenalan-pengenalan pun kita masih banyak warga masyarakat yang belum tahu. Jangankan warga masyarakat, pemerintahan sendiri pun masih banyak yang belum tahu tentang PPNI, gitu ya. Jadi oleh karena hal tersebut eh, kami mengingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan bidang hal ya untuk selalu membranding image tentang PPNI. Yang selanjutnya terkait dengan penguatan bidang hubungan antar lembaga. Nah ini jadi kami yang sekarang ini pun salah satunya kita melakukan satu penguatan ya khusus di bidang hubungan antar lembaga ya. Insya Allah tadi disampaikan malah dalam agenda tahun 2026 ini kita bidang hubungan antar lembaga kita akan melakukan komunikasi ya, melakukan rapat koordinasi ya ke daerah kepada ke DPD-DPD ya sehingga nanti kita bisa bertemu secara bertatap muka langsung ya dengan seluruh pengurus bidang hal yang ada di DPD dan juga dengan DPK-nya. Insya Allah tahun 2026 kita akan lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan anggota perawat yang saya banggakan, tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, dalam satu organisasi kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita selalu harus melakukan satu kerjasama, harus bermitra ya. Nah, kita tahu ya bahwa kemitraan atau partnership itu merupakan jalinan kerjasama, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ya, yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan, dan kebersamaan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, disinilah peran hubungan antar lembaga disinilah yang tentunya untuk selalu organisasi lebih maju, lebih baik, ini penting sekali untuk kita lakukan perlunya ada satu kemitraan. Yang selanjutnya kenapa? Ini kita perlu ya, kita bermitra atau partnership ya. Yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan organisasi. Setidaknya kalau kita sudah banyak mitra ya, banyak partner, tentunya organisasi kita akan besar. Nah, kita berharap semua jajaran ya, khusus yang bidang HAM ya, itu kita selalu harus lebih meningkatkan kemitraan. Baik tadi ya dengan pemerintah atau non pemerintah, dunia usaha dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya juga kenapa kita perlu bermitra itu untuk meningkatkan efisiensi ya. Baik itu waktu ya, eh, anggaran dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dengan adanya kemitraan itu bisa terbantu. Jadi ada apa namanya mampu kita meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, kenapa kita perlu bermitra itu untuk memperluas jangkauan organisasi melalui kolaborasi yang saling menguntungkan atau mutualisme. Nah inilah ya kenapa kita ya PPNI terus saya menggembor-gemborkan harus selalu bermitra dengan siapapun. Ya, itu. Selanjutnya kita perlu tahu poin-poin penting apa yang memang ada dalam kemitraan. Yang pertama kita tidak lepas yang namanya kemitraan kita harus saling menguntungkan. Nah ini jangan sampai
kita bermitra tapi kita tidak ada untungnya atau sama dengan pihak yang lainnya juga. Jadi kita harus ada saling menguntungkan, itu untuk poin pertama. Yang kedua, akses sumber daya manusia dan efisiensi. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Peran organisasi PPNI dalam bermitra, ya, tentunya harus betul-betul bisa bermanfaat untuk SDM kita, untuk perawatnya. Dan juga ada efisiensi gitu ya. Sehingga ya kita yang namanya bermitra jangan sampai kita ya rugi sendirilah seperti itu. Jadi harus ada betul-betul ada efisiensi di sini. Yang selanjutnya perluasan jangkauan organisasi. Nah, ini tentunya kita harus lebih banyak lagi kita kerjasama ya dengan berbagai pihak. Ya. Yang selanjutnya ada inovasi dan keunggulan kompetitif. Nah, ini. Jadi dalam kemitraan ini tentunya kita nanti akan lahir inovasi dan keunggulan kompetitif di dalamnya. Yang selanjutnya kita juga sama ya dalam artian berbagi risiko di sini antara para pihak. Ya kita harus kalau ada yang risiko berat kita bisa tanggung bersama seperti itu ya. Yang selanjutnya peningkatan kredibilitas. Nah, ini penting sekali. Itu poin-poin penting dalam kemitraan. Ya, selanjutnya. Ini kira-kira apa sih yang langkah efektif dalam melakukan kemitraan? Yang pertama tentunya kita identifikasi tujuan dan kebutuhan. Nah, kita organisasi ini arahnya kemana, tujuannya apa, ya, sehingga kita perlu melakukan satu kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ini penting sekali ya. Yang kedua ini seleksi mitra yang tepat. Nah, tentunya kita melakukan kerjasama harus betul-betul menyeleksi, jangan sampai kita tidak tepat seleksinya malah merugikan kita. Nah, ini, nah intinya kita perlulah. Ini ya langkah-langkah efektif yang tentunya perlu kita lakukan ya. Selanjutnya pembuatan perjanjian formal. Nah, ini yang tentunya selain bermitra tentunya ada satu perjanjian formal, ada satu kerjasama, ada satu MOU ya, yang betul-betul dari kemitraan ini kita secara legalitas terikat. Nah, jadi penting sekali ini ada satu perjanjian ya, perjanjian secara formal. Ya, alhamdulillah untuk di Jawa Barat kita sudah banyak sekali melakukan satu kerjasama ya, perjanjian formal dengan berbagai kelembagaan, baik pemerintahan ya, dengan dunia usaha ya, ataupun lembaga lain ya. Nah, tentunya kami berharap ini ya dalam rangka webinar ini ya salah satu tujuannya tadi untuk peningkatan pemahaman implementasi ya hubungan kerjasama. Jadi kami pun terus terang ini para ketua DPD dengan jalan KSB, para wakabidhal ya, para hal di DPK dan juga rekan dari bidang kerjasama di Ikatan Himpunan ya. Jadi apa yang menjadi hasil kerjasama ya di DPW Jawa Barat tentunya kita harus dapat menindaklanjutinya. Nah, ini. Jadi salah satunya kami pun sekarang ya melakukan webinar ya sesuai dengan judul kita peningkatan pemahaman implementasi. Ya, nah SOP kerjasama seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah efektifnya tentunya ada komunikasi dan transparansi. Nah, ini. Jadi kita harus selalu berkomunikasi ya dengan lembaga pemerintah non pemerintah dan juga ada transparansi. Kita ada apa, kita punya apa ya, terus di mereka ada apa. Nah, kita harus selalu supaya bermitranya lebih ini lagi. Yang selanjutnya implementasi dan kolaborasi. Nah, tentunya di sini kita harus melakukan mengimplementasikan setiap kegiatan kerjasama dalam kemitraan dan selalu harus berkolaborasi. Dan yang terakhir langkah efektifnya kita selalu mengevaluasi dan penyesuaian. Ya alhamdulillah kami ya dari bidang hal DPW Jawa Barat selalu mengevaluasi.
ya kerjasama yang sudah dilakukan. Ya, masih ada banyak teman-teman DPD, teman-teman DPK atau ikatan himpunan di bidang kerjasamanya itu kadangkala masih ada yang belum mengetahui apa yang sudah dilakukan MOU kerjasama dengan lembaga pemerintah dan pemerintah. Nah tentunya hari ini ya mari kita di tahun 2026 awal tahun kita mencoba untuk supaya kita lebih baik lagi. Dan insya Allah mungkin kami pun mengevaluasi ya khusus kami dari bidang hal nanti akan selalu ya selama ini setiap MOU selalu disampaikan melalui teman-teman ketua DPD ya. Nah, insya Allah mungkin untuk ke depan kita akan selalu meningkatkan ya informasi terkait dengan MOU ini dan kita akan jelaskan, kita akan bedah bersama juga baik di tingkat DPW ya sehingga semuanya mengetahui dan juga ke tingkat DPD. Dan tentunya di sini perlu penyesuaian. Apapun yang misalkan hasil evaluasi tentunya kita tindak lanjuti ya untuk lebih baik lagi. Nah, ini mungkin tadi ya, jadi dalam kemitraan ada satu pokok penting terkait dengan kerjasama. Kita sudah sangat tahu ya, yang namanya kerjasama itu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini ya. Selanjutnya kita sudah sangat paham ya tujuan kerjasama, peningkatan efisiensi dan efektivitas, optimalisasi sumber daya, peningkatan pelayanan publik, inovasi dan pembelajaran organisasi, pencapaian tujuan bersama, penguatan hubungan dan sinergi. Inilah kenapa kita selalu memerlukan ya kita kemitraan dan diinikan dengan satu kerjasama ya, dan supaya tadi tujuan-tujuan ini kita bisa terrealisasi. Nah, untuk kita di PPNI, jadi kita semua bisa bekerja sama dengan siapa saja, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, yang betul-betul memang memilih ya. Jangan sampai kita bermitra atau kita melakukan kerjasama, tapi tidak menguntungkan kita atau merugikan kita. Nah, disinilah jadi kita perlu satu kerjasama dengan siapapun, baik itu lembaga pemerintah ya atau dengan pemerintah daerah ya. Saya alhamdulillah nih beberapa DPD sudah melakukan kerjasama ya. Termasuk kita pun DPW Jawa Barat melakukan dengan lembaga pemerintah, baik itu dengan dinas kesehatan ya, dengan Provinsi Jawa Barat ya, dengan BKKBN ya, kita sudah melakukan dan beberapa MOU dengan yang lain ya, termasuk juga dengan tadi ya pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah kalau DPD dengan pemerintahan daerah sama ya, jadi harus ada. Jadi kalau ada kegiatan yang keterkaitan dengan masalah ada hubungan dengan kerja kita ya perawat, tentunya kita harus selalu tampil ke depan mengkomunikasikan dan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selanjutnya juga dengan lembaga atau badan non pemerintah ya banyak sekali ya, baik itu dengan dunia usaha, dengan perbankan ya, dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya dengan LSM juga sama ya, lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Kita pun nanti ada lakukan kerjasama ya, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri ya. Nah, kita bisa ya untuk melakukan termasuk organisasi kemasyarakatan kita pun ya dengan PKK itu dia sama ya contoh gitu ya. Kita lakukan kerjasama. Selanjutnya perusahaan atau badan usaha milik pemerintah dan swasta. Ya alhamdulillah untuk DPW Jawa Barat kita pun sudah melakukan beberapa kerjasama dengan perusahaan dan BUMD yang milik pemerintah ataupun swasta. Selanjutnya, ya. Nah ini saya menyampaikan ya untuk teman-teman juga nanti bagaimana tahapan ya dalam melakukan satu kerjasama. Yang pertama mungkin ini untuk
pengajuannya kerjasama dari berbagai pihak kita coba ya. Setelah ada pengajuan kita tindak lanjuti ditelaah bersama ya antara para pihak ya. Kalau memang sudah sepakat ya ditelaah untuk tahapan kerjasamanya kita lakukan pengesahan kerjasama yaitu dengan penandatanganan MOU ya. Nah setelah itu setelah ada penandatanganan MOU tentunya kita pelaksanaan kerjasamanya. Nah itu kita harus dilaksanakan apa yang sudah kita kerjasamakan tentunya ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Nah setelah itu kita juga tentunya perlu melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama. Nah itu ya insya Allah mungkin kami pun sekarang di DPU Jawa Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi. Beberapa MOU yang sudah kita buat, ini apakah bagaimana tindak lanjutnya dalam pelaksanaannya, hasilnya bagaimana. Kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi ya. Nah ini kalau ini standar operasi prosedur ya dari DPW terkait dengan tata laksana pengajuan kerjasama. Ini saya sampaikan juga supaya nanti teman-teman mengetahui ya prosedurnya bagaimana ya. Termasuk juga ruang lingkup prosedur ya. Nah ini jadi dalam ruang lingkup prosedur kerja itu mencakup pengajuan pengusulan kerjasama hingga ditatangani inilah. Jadi tadi yang tadi saya sampaikan, jadi dari mulai telaah, ya maaf dari usulan kerjasama menelaah ya sampai ke pratanganan. Ya. Dan ini perlu diketahui ya untuk di PPN Jawa Barat ya. Jadi ada beberapa kerjasama yang dibina antara DPW Provinsi Jawa Barat dan pihak eksternal ya. Nah ini terus juga bentuk kegiatannya itu bisa seminar, bisa simposium, bisa konferensi nasional atau internasional, pertukaran perawat dan lain sebagainya. Izin Pak, waktu 5 menit lagi. Oh iya siap, enggak. Ini suka tak terasa ya kalau udah berbicara. Dan selanjutnya ini juga kita dalam bekerja sama ya. Ini tentunya ada satu kesepakatan yang ditandatangani melalui naskah MOU ya. Terus berkat draft MOU atau PKS akan direview dan telah oleh internal lembaga. Nah inilah ya. Selanjutnya penanganan MOU. Nah ini mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa kerjasama ya yang sudah kita lakukan. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh ketua DPD dengan jalan KSB, para wakabidha dan seluruhnya, terutama untuk DPD mengingatkan, jadi kita organisasi harus diakui oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus terdaftar di Bakes Bangpol ya. Jadi tentunya kalau misalkan masih ada yang belum atau masa ininya habis, registrasinya habis untuk segera dilakukan kembali terkait dengan pengakuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol ya. Nah ini jadi kita sudah ada ya, sudah ini dan insya Allah kalau sudah diakui oleh pemerintah daerah melalui Kesbangpol, insya Allah mungkin kita lebih mudah lagi untuk bekerjasama. Yang selanjutnya ini juga MOU dengan Polda Jawa Barat ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan MOU ya. Dan tentunya ini saya terus terang mengevaluasi MOU ini masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh teman-teman DPD dengan pihak Polres. Kita tahu ya untuk tingkat provinsi ya kita sudah melakukan MOU ya dengan Polda. Ya. Nah, di mana MUI ini salah satunya juga harus ditindaklanjuti oleh tingkat DPD dengan para Polres setempat. Nah ini, karena otomatis lah ini sudah satu rangkaian lah istilahnya. Jadi kalau Poldanya sudah kerjasama dengan pengurus PPD otomatis ya kita pun dengan dan itu harus ditindaklanjuti dengan mengingatkan dan beberapa kegiatan yang tercantum di dalam MUI itu sendiri. Ya. Selanjutnya juga ini dengan tim SAR ya, dengan SAR maaf. Ini kita sudah melakukan kerjasama. Nah ini ya, jadi kita ada penandatangan MOU dengan SAR ya.
Basarnas. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Dan tentunya teman-teman di daerah juga ini harus selalu dapat menindaklanjuti ya. Nah, ini dengan BKKBN ya kita sudah lakukan ya, di mana program-program BKKBN itu banyak sekali yang hubungannya dengan tugas kita, dengan keperawatan. Mohon maaf dulu ya, saya izin ya, mohon maaf nih. Dulu BKKBN identik dengan organisasi profesi kesehatan itu hanya dengan ID dan IB. Nah, sekarang dengan programnya BKKBN itu dengan program Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga ya, eh, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi ada 3 program pokok di BKKBN itu. Jadi tidak hanya masalah KB saja. Kalau dulu wajar, misalkan hanya teman ID dan IB yang bisa bekerja sama. Karena dulu BKKBN itu tugas pokoknya mungkin adalah hanya keluarga berencana. Kalau sekarang ada 3 program pokok mereka, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, disinilah hadir kita ya, perawat dalam upaya pembangunan keluarga. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita di jalur pendidikan kita lakukan, nah ini penting sekali. Dan banyak program-program BKKBN yang memang bisa kita kerjasamakan ya. Nah, selanjutnya ya ini juga dengan eh, apa namanya PMI. Nah, ini kita tahu bahwa di daerah PMI itu kebanyakannya oleh teman-teman perawat juga pengurusnya ya. Nah, setidaknya kita akan lebih mempermudah lah ya, karena kita sudah melakukan kerjasama dengan PMI di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah dari tingkat pusat ini pun sudah kita lakukan kerjasama antara PMI pusat ya, ditindaklanjuti juga oleh DPW provinsi, dan juga mohon nanti dengan teman-teman DPD pun sama, ada lakukan upaya ya MOU supaya kita lebih kuat lagi. Selama ini terus terang mohon maaf, yang bekerja paling depan ya di PMI kalau ada bencana itu perawat. Tapi nama PPNI-nya kadang-kala kurang dibawa gitulah ya. Nah, ini tentunya perlu kita inikan kembali supaya tetap ya nama PPNI selalu ada ya. Selanjutnya juga nih dengan penanggulangan bencana BPBD ya kita sudah lakukan ya, karena memang Jawa Barat itu merupakan provinsi dengan kerawanan bencana yang sangat tinggi ya. Nah, kita pun harus terus melakukan upaya-upaya kira-kira apa yang perlu kita lakukan kerjasamakan dengan BPBD. Selanjutnya ini dengan BNI ya kita sudah sangat jelas ya, selama ini untuk masalah keuangan, ekosistem keuangan kita sudah melakukan bersama dengan BNI ya. Selanjutnya juga ini dengan universitas-universitas sudah banyak yang kita lakukan. Malah hari ini pun ya di kesempatan ini pasca webinar ya kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Banyak sekali ya apa yang kita lakukan ya kerjasama dengan perguruan tinggi ya terkait dengan program-program yang ada di organisasi PPNI ya. Jadi insya Allah hari ini pun kalau tidak salah kita akan ada 5 perguruan tinggi yang akan melakukan kerjasama hari ini ya. Selanjutnya juga ini yang mungkin yang teman-teman belum begitu banyak yang mengenal, kita sudah melakukan kerjasama dengan Ditslantara ya. Jadi program penyaluran tenaga kerja perawat ke Jerman. Nah, ini banyak sekali ya keunggulan-keunggulan ya dengan Ditslantara ya. Karena kami membaca menelaah ya berbeda dengan yang lain dalam segala aspek. Nah, tentunya kami di sini teman-teman pengurus DPD baik itu Pak KSB dan seluruh para wakabidhal terutama untuk selalu menyampaikan hasil kerjasama yang ada di DPW PNI untuk disampaikan ke seluruh anggota. Nah, itu saja mungkin kesimpulannya bahwa kita selalu penting untuk melakukan kemitraan karena kemitraan merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan kedua, kemitraan dapat membantu mencapai tujuan bersama dan meningkatkan dampak positif untuk organisasi. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.